Assalamualaikum, namaku Siti Nurhaliza, tapi semua orang memanggilku Siti. Hari ini, aku menginjak usia 38 tahun, dan sudah 5 tahun lebih aku menjalani hidup sebagai seorang janda. Matahari terbit perlahan di ufuk timur Jakarta, menyinari jendela kamar tidurku yang terbuka sedikit. Aku duduk di bangku teras, memegang cangkir teh hangat, dan memandangi orang-orang yang sibuk beraktivitas di jalan raya. Waktu memang terus berjalan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, tapi ada bagian dalam diriku yang masih terasa kosong, seolah ada lubang yang tidak pernah bisa terisi penuh, meskipun aku sudah mencoba semuanya. Aku ingat hari-hari pertama setelah suamiku Rio pergi meninggalkanku karena penyakit jantung. Aku merasa seolah dunia terbalik. Semua yang pernah kita bangun bersama, rumah yang penuh kebahagiaan, momen-momen kecil yang kita bagikan, rencana masa depan yang kita ciptakan, bersama tiba-tiba hancur menjadi serpihan yang sulit disatukan kembali. Aku menangis setiap hari, bahkan setiap malam. Kadang aku hanya duduk di lantai kamar tidur, memegang baju Rio yang masih berbau wangi dia, dan menangis sampai tidak ada lagi air mata yang bisa keluar. Aku merasa sendirian, seolah tidak ada orang di dunia ini yang bisa memahami rasa sakit yang kurasakan. Tetapi hidup harus terus berjalan. Aku punya anak laki-laki bernama Raffi, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Dia membutuhku, dan itu menjadi alasan aku harus bangkit kembali. Aku mulai mengatur ulang hidupku. Aku kembali bekerja sebagai guru di sekolah dasar yang aku tinggali, mengurus rumah, dan menjaga Raffi dengan sepenuh hati. Hari-hari aku penuh dengan kesibukan bangun pagi, memasak sarapan, mengantar Raffi ke sekolah, mengajar seharian, pulang rumah, memasak makan malam, membantu Raffi mengerjakan tugas, dan tidur. Kesibukan itu membuatku tidak sempat memikirkan rasa sakit dan kesepian yang ada di dalam hatiku. Kadang aku bisa tersenyum dan terlihat baik-baik saja di depan orang lain, seolah semua sudah pulih. Tapi ketika malam tiba dan Raffi sudah tidur, kesunyian di rumah itu terasa begitu menusuk hati, seakan mengingatkanku bahwa aku masih menjalani hidup ini sendirian. Aku bukan tipe orang yang mudah mengeluh. Aku selalu berusaha tampil kuat di depan orang lain. Tapi rasanya tidak salah jika sesekali aku jujur pada diriku sendiri. Aku kesepian. Bukan karena aku tidak mandiri, aku bisa mengurus rumah, bekerja, menjalani aktivitas seperti biasa, namun ada ruang dalam hati yang tidak bisa diisi oleh kesibukan. Ruang itu adalah untuk berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi rencana, atau sekadar berbagi diam yang hangat dengan seseorang yang kita cintai. Aku ingin ada seseorang yang bisa mendengarkanku ketika aku merasa sedih, yang bisa menemaniku ketika aku merasa sendirian, yang bisa berbagi kebahagiaan denganku ketika aku senang. Aku ingin ada pendamping hidup yang sungguhan. Seringkali aku duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama yang ada di lemari hias. Ada foto aku dan Rio ketika kita masih pacaran, foto ketika kita menikah, foto ketika Raffi lahir, dan foto-foto keluarga kita yang bahagia. Aku menarik napas panjang, merenungkan masa lalu yang sudah selesai. Masa lalu itu indah, penuh kebahagiaan, tapi sudah tidak bisa kembali. Tapi apa tentang masa depan? Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin menjalani hidup yang lebih bermakna, bukan hanya menjalani hari-hari dengan penuh kesibukan dan kesepian. Aku ingin menemukan seseorang yang bisa menerimaku apa adanya, seorang janda dengan seorang anak, dengan semua kisah dan rasa sakit yang pernah kulalui. Seseorang yang tidak hanya melihat statusku sebagai janda, tapi melihat aku sebagai perempuan yang masih punya harapan, keinginan, dan cinta yang ingin kuberikan. Itulah mengapa sekarang aku memutuskan untuk membuka diri. Aku siap ta'aruf. Ta'aruf bagiku adalah jalan yang paling jujur dan terhormat untuk mencari jodoh. Aku tidak ingin mencari cinta dengan cara yang sembarangan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang kucintai. Aku ingin proses ta'aruf yang tenang, yang berlandaskan niat baik, yang tidak terburu-buru, tapi juga tidak menggantung. Aku ingin dua orang saling mengenal dengan cara yang tulus, tanpa pura-pura, tanpa topeng.
Aku ingin tahu sifat, kepercayaan, dan harapan masa depan orang yang akan aku kenal. Dan juga ingin dia tahu tentang aku, tentang masa laluku, tentang Raffi, tentang harapan dan keinginanku. Aku berbicara dengan ibuku tentang keputusanku ini. Ibuku senang mendengarnya. Dia bilang, "Sayang, hidup itu terlalu panjang untuk dijalani sendirian. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan lagi." Rio pasti juga ingin begitu. Ibuku kemudian menyarankan agar aku bergabung dengan kelompok ta'aruf yang dia kenal. Kelompok itu terdiri dari orang-orang yang ingin mencari jodoh dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Aku ragu pada awalnya, tapi akhirnya aku menyetujui. Aku ingin mencoba semua kemungkinan untuk menemukan jodoh yang baik. Hari pertama aku bergabung dengan kelompok ta'aruf itu, aku merasa sangat cemas. Aku datang ke tempat pertemuan yang diatur, dan melihat banyak orang yang ada di sana. Beberapa sudah tua, beberapa masih muda, beberapa sudah pernah menikah, beberapa belum. Aku duduk di sudut, merasa malu dan tidak nyaman. Tapi kemudian ada seorang perempuan bernama Dewi yang mendekatiku. Dia ramah dan ceria. Dia juga seorang janda dengan 2 anak perempuan. Dia berbicara denganku, memberiku semangat, dan memberitahuku bahwa dia juga pernah merasa cemas pada awalnya. Dengan dia, aku merasa lebih nyaman. Selama beberapa minggu berikutnya, aku terus berpartisipasi dalam pertemuan kelompok ta'aruf itu. Aku bertemu dengan banyak orang, berbicara dengan mereka, dan mencoba mengenal mereka lebih jauh. Beberapa dari mereka menarik perhatianku, tapi tidak ada yang membuatku merasa iya, ini dia orangnya. Ada yang terlalu terburu-buru, ada yang tidak sesuai dengan harapanku, ada yang hanya ingin mencari kesenangan semata. Aku mulai merasa frustasi. Apakah aku benar-benar akan menemukan jodoh yang baik? Apakah masih ada orang yang mau menerimaku dengan semua yang kumiliki? Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Adi. Dia berusia 42 tahun, seorang dokter, dan sudah duda selama 3 tahun. Dia memiliki seorang anak perempuan bernama Lina yang berusia 8 tahun. Ketika pertama kali aku melihatnya, aku merasa ada yang berbeda. Dia tampil tenang, sopan, dan penuh perhatian. Dia mendekatiku, menyapaku dengan ramah, dan mulai berbicara denganku. Kita berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang anak-anak, tentang harapan masa depan, tentang agama. Dia mendengarkanku dengan penuh perhatian dan memahami rasa sakit dan kesepian yang kurasakan. Aku merasa nyaman dan tenang ketika bersamanya. Seolah-olah kita sudah mengenal satu sama lain selama-lama. Setelah itu, kita mulai berkomunikasi lebih sering. Kita saling mengirim pesan, berbicara lewat telepon, dan kadang-kadang bertemu di tempat yang tenang. Setiap hari, aku menunggu pesannya dengan penuh harapan. Dia selalu memberiku semangat, mendukungku, dan membuatku tersenyum. Dia juga mengenal Raffi dan berusaha untuk dekat dengan dia. Raffi juga menyukainya, dia bilang Adi baik dan ramah. Aku merasa senang melihat Raffi senang bersama dia. Seiring berjalannya waktu, perasaanku padanya semakin tumbuh. Aku mulai merasa bahwa dia adalah orang yang aku cari. Dia menerimaku apa adanya, seorang janda dengan seorang anak, dengan semua kisah dan rasa sakit yang pernah kulalui. Dia tidak hanya melihat statusku sebagai janda, tapi melihat aku sebagai perempuan yang masih punya harapan, keinginan, dan cinta yang ingin kuberikan. Dia juga menerima Raffi sebagai bagian dari kehidupannya. Dia ingin membangun rumah tangga yang sederhana, tapi penuh kebahagiaan dan keberkahan bersamaku dan anak-anak kita. Tapi aku masih merasa ragu. Aku takut terkejut lagi. Aku takut kehilangan orang yang kucinta lagi. Aku berbicara dengan ibuku tentang perasaanku ini. Ibuku bilang, "Sayang, takut itu wajar. Tapi jangan biarkan takut itu menghalangimu mendapatkan kebahagiaan. Kamu sudah mencoba semuanya, dan dia terlihat seperti orang yang baik. Beranilah mengambil risiko. Allah akan memberimu petunjuk." Dengarkan kata-katanya, aku merasa lebih kuat. Aku memutuskan untuk jujur dengan dia tentang perasaanku. Suatu malam, kita bertemu di taman yang tenang. Udara sejuk, bintang-bintang bersinar terang di langit.
Kita duduk di bangku, berbicara tentang banyak hal. Kemudian, aku mengungkapkan perasaanku padanya. Adi, selama ini, aku merasa senang dan tenang ketika bersamamu. Aku mulai mencintaimu. Tapi aku takut kehilanganmu. Takut terkejut lagi. Dia melihat mataku dengan penuh kasih, memegang tanganku, dan berkata, Siti, aku juga mencintaimu. Aku tahu tentang masa lalumu, dan aku menerima semuanya. Aku tidak akan membuatmu sedih lagi. Aku akan mencintaimu, menjagamu, dan membangun kehidupan yang bahagia bersamamu dan anak-anak kita. Percayalah padaku. Dengarkan kata-katanya, aku menangis. Tangisan kebahagiaan. Aku merasa bahwa semua rasa sakit dan kesepian yang kurasakan selama ini akhirnya berharga. Aku menemukan orang yang aku cari. Setelah itu, kita mulai mempersiapkan pernikahan kita. Kita mengajukan permohonan ta'aruf ke orang tua kita, dan mereka semua menyetuju. Kita juga berbicara dengan anak-anak kita, Raffi dan Lina. Mereka senang mendengar berita itu. Raffi bilang, Bu, aku senang kalau Pak Adi jadi ayahku. Dia baik banget. Lina juga bilang, Ayah, aku senang kalau Bu Siti jadi ibuku. Dia cantik dan ramah. Kita semua merasa senang dan bahagia. Hari pernikahan kita tiba. Itu hari yang indah dan penuh kebahagiaan. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang sederhana tapi cantik. Raffi menjadi pengantarku, dan Lina menjadi pengiring pengantin perempuan. Ketika aku berjalan menuju mimbar, aku melihat Adi yang berdiri dengan rapi, memandangku dengan penuh kasih. Aku merasa seperti orang termulia di dunia. Setelah upacara pernikahan selesai, kita semua merayakan dengan keluarga dan teman-teman. Semua orang senang dan bahagia untuk kita. Setelah pernikahan, kita mulai membangun rumah tangga yang baru. Kita tinggal di rumah Adi yang sudah diubah agar lebih nyaman untuk semua kita. Setiap hari, kita bangun pagi bersama, memasak sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, bekerja seharian, pulang rumah, memasak makan malam, dan menghabiskan waktu bersama. Kita berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi rencana, dan berbagi diam yang hangat. Aku merasa bahwa hidupku sekarang penuh dengan makna dan kebahagiaan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya orang yang aku cintai, dan yang mencintaiku kembali. Selama beberapa tahun berikutnya, kehidupanku semakin bahagia. Raffi dan Lina semakin dekat, seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Mereka bermain bersama, belajar bersama, dan saling mengasihi. Adi selalu ada di sampingku, mendukungku, mencintaiku, dan menjagaku. Dia juga menjadi ayah yang baik bagi Raffi, dan aku menjadi ibu yang baik bagi Lina. Kita semua membangun kehidupan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Suatu hari, aku duduk di teras rumah, memegang cangkir teh hangat, dan memandangi keluargaku yang sedang bermain di taman. Adi duduk di sebelahku, memegang tanganku. Raffi dan Lina sedang bermain bola. Aku merasa sangat bahagia. Aku melihat ke langit dan berdoa kepada Allah, terima kasih ya Allah, atas semua nikmat yang Engkau berikan padaku. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukanku dengan Adi. Terima kasih karena Engkau telah memberiku kebahagiaan yang aku cari. Aku bersyukur atas semua yang kumiliki. Adi melihatku dan berkata, apa yang kamu pikirkan sayang? Aku melihat matanya dan berkata, aku hanya bersyukur. Bersyukur karena memiliki kamu, memiliki Raffi dan Lina, memiliki kehidupan yang bahagia seperti ini. Dia tersenyum dan mencium dahiku. Aku juga bersyukur sayang. Bersyukur karena memiliki kamu. Kamu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan padaku. Disinilah aku berada sekarang dalam pelukan orang yang aku cintai, dengan keluarga yang bahagia, menjalani hidup yang penuh makna dan keberkahan. Aku tahu bahwa masa laluku penuh dengan rasa sakit dan kesepian, tapi itu semua telah membuatku menjadi orang yang lebih kuat dan lebih berhati-hati. Aku juga tahu bahwa masa depanku penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Aku akan terus mencintai, terus mencoba, dan terus berdoa kepada Allah
agar kehidupanku selalu bahagia dan penuh keberkahan. Karena itu, bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan dan kesepian dalam hidup, jangan putus harapan. Allah selalu punya cara indah untuk mempertemukan dua hati yang tepat. Hanya perlu waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Jangan takut membuka diri, jangan takut mengambil risiko. Karena mungkin, di sudut yang tidak terduga, ada orang yang sedang menunggu untuk mencintaimu dan menjagamu. Seperti yang terjadi padaku, aku, Siti Nurhaliza, seorang janda yang pernah merasa sendirian dan putus asa, tapi akhirnya menemukan